ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kitab Adab Harian Seorang Muslim di penghujung atau akhir dari bab adab jenazah dan ta'ziyah. Yang tadinya saya ingin menghadirkan kitab Al-Qaul Al-Mubin, beberapa perkara-perkara yang merupakan kemungkaran dalam masalah ta'ziyah. Namun qadarullah memang tidak sempat untuk membawanya karena beragam kajian dan juga kesibukan, maka kita tidak bisa membahas kitab tersebut, yaitu kitab Al-Qaul Al-Mubin karya Syekh Masyhur Al-Salman, Masyhur bin Hasan Al-Salman hafizahullah, yang di kitab itu mencakup banyak sekali masalah-masalah berkaitan dengan kemungkaran yang terjadi berkaitan dengan kematian. Namun kita lanjut saja di masalah kalimat yang hendaknya dituturkan sebagai ta'ziyah yang sesuai sunnah Nabi SAW. Karena menta'ziyah itu artinya menghibur keluarga mayit dan menyuruh sabar kepada keluarga mayit. Ta'ziyah di sini menghibur secara syar'i atau menghibur dengan hiburan diperbolehkan oleh syariat, cukup dengan kalimat-kalimat motivasi, targhib, tarhim, doa kebaikan dan semisalnya, dan juga nasihat untuk bersabar. Adapun kalau menghibur dengan hal-hal yang munkar, ya, maka ini jelas dilarang, bahkan terlipat larangannya karena ini berkaitan dengan harga diri mayit. Juga menyuruh sabar kepada ahlul mayit agar mereka bersabar. Yang dicontohkan oleh Nabi SAW adalah kalimat anna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma faltasbir wal tahtasib. Bahwasanya milik Allah lah apa yang Allah ambil, dan milik Allah pula lah apa yang Allah Ta'ala berikan. Kalimat ini luar biasa jemaah. Seperti kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah, tangan kanan,
Tangan kanan minumnya, Dek. Kita minum milik Allah, wa inna ilaihi raji'un. Dan kita akan berulang kepada Allah Azza wa Jalla. Yang mana ini menunjukkan semua itu milik Allah. Semua itu milik Allah. Dari yang di langit dan di bumi, manusia dan makhluk lainnya. Orang tua kita milik Allah, anak-anak kita milik Allah, saudara kita milik Allah, dan diri kita milik Allah. Kehilangan akan seorang dari mereka atau lebih dari seorang itu menyedihkan. Baik kehilangan dalam artian kematian atau kehilangan dalam artian perpisahan, walaupun masih dalam kehidupan. Tapi kita harus tahu bahwasanya mereka semua milik Allah. Semuanya milik Allah. Dunia ini keniscayaannya adalah kehilangan. Ya. Baik sekarang, kelak, atau suatu saat. Ya. Dan ketika kita kehilangan akan sesuatu dari bagian dari dunia ini, selama kita masih hidup, pintu amal dan pintu amal masih terbuka. Apa artinya? Pintu amal dan pintu amal. Pintu amal pakai ain, yaitu pintu beramal, masih terbuka, masih hidup kok kita. Dan pintu amal pakai hamzah, pintu harapan, masih terbuka untuk akhirat semuanya. Nah, ketika kita tahu bahwasanya, ketika kita tahu bahwasanya semua itu milik Allah, dan ketika Allah takdirkan tercabutkan nikmat itu dari kita, maka bersabarlah. Dan sabar itu kalau enggak nyari pahala itu enggak enak. Maka fal tasbiru tahtasib wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma. Segala sesuatu memiliki ajal yang telah ditetapkan di sisinya. Ada ajalnya, ada akhirannya. Baik akhiran dari segi hadirnya dia atau mereka, atau ajal di sini dari segi kepemilikan. Hari ini kita memiliki handphone ini, boleh jadi besok kita jual dan ajalnya sudah selesai untuk kita. Ajal di sini maksudnya waktu. Ya. Dan semua dari kita hidup di dunia ini pada waktunya, apapun itu bendanya, apapun itu manusianya, pasti akan merasakan kehilangan. Dan itu sesuatu yang memang menyakitkan, takdir yang menyakitkan hati. Tetapi kita harus ingat, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segala musibah itu kan kehilangan, coba. Ya, segala musibah itu kehilangan. Kehilangan kenikmatan, kehilangan kenyamanan, kehilangan individu, dan seterusnya. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat. Dan kami pasti akan memberikan kalian bala, ujian. Dengan sedikit di dunia ini ujian, dengan sedikit berupa apa? Al-khauf, rasa takut. Rasa takut berarti ada yang kehilangan di sini. Kehilangan kenyamanan, kehilangan ketentraman. Al-ju', rasa lapar, kehilangan stabilitas di perut. Wa naqs, kekurangan. Segala kekurangan adalah bentuk kehilangan. Kehilangan kesempurnaan. Minal amwal, harta bisa hilang. Anfus, nyawa bisa hilang, nyawa keluarga, saudara, orang tercinta, istri, anak, dan seterusnya. Samarat, buah-buahan, makanan bisa hilang. Tapi wabasyir sabirin, makanya berikanlah kabar gembira pada orang bersabar. Di sini wal fal tasbir, hendaklah bersabar. Wal tahtasib, hendaklah mengharapkan pahala dari Allah. Karena boleh jadi musibah itu malah justru, dan ujian, bala, ujian, musibah, cobaan, justru itu yang mengangkat derajat orang yang beriman. Ya. Ceramahkan hal ini kepada ahli mayit. Muskilah dan masalahnya juga. Banyak dari ahli mayit di Indonesia ini menganggap kalimat-kalimat seperti ini, ceramah seperti ini, itu justru menambah kepedihan, padahal enggak.
Ibarat ini semua adalah balsem untuk badan. Ada perih-perihnya, tapi justru di situ enaknya. Ta'ziyah seperti ini, ta'ziyah jemaah. Ta'ziyah itu bukan antum ngumpul-ngumpul, kemudian di depan ngumpul di depan rumahnya banyak-banyakan dan kemudian bikin macet jalan. Ini bukan ta'ziyah. Bikin macet jalan. Terus ada yang belaga sebagai security, atau ada yang belaga ngatur parkir, ada yang ngatur jalan. Padahal yang ngatur jalan ini yang bikin sempit jalanan rata-rata. Yang ngatur jalan, dia yang bikin sempit jalanan. Sengaja tuh di pinggir jalan, di jalanannya itu sengaja bikin sempit jalan, bikin macet. Dia yang bikin macet, dia ngatur-ngatur. Ayo maju. Padahal enggak ada dia, lebih lancar itu jalanan. Ta'ziyah itu bukan ngumpul-ngumpul, apalagi dalam rangka seolah-olah seperti pesta dan makan-makan. Na'udzubillah min dzalik. Kalau habis kajian makan-makan nggak apa-apa, karena itu yang insya Allah biasanya di sini gitu. Malah justru itu namanya nasi berkat. Nah, nasi berkat itu berkah, yaitu ziyadah bonus dari kajian itu. Nasi berkat maknanya gitu. Nasi, ya, bahasa Arabnya nasi, artinya apa? Lupa, ya. Iya kan? Nasi itu artinya lupa, Pak. Ya, lupa kajiannya, ingat berkatnya. Gitu. Nah, ketika kita ta'ziyah, itu ibadah yang besar untuk membesarkan hati ahli mayit. Datanglah ke rumahnya, baik secara individual atau mungkin bareng dengan teman-teman terdekat, dan usap dada orang ini, oh ya, keluarganya, sabar. Cari pahala dari Allah. Itu cukup gitu. Mungkin boleh ngelihat mayitnya, kondisinya mungkin bisa mungkin mendoakan, mungkin ya, mendoakan kebaikan, mentarghib, memotivasi ahli mayit supaya mereka percaya pada Allah, akan kebaikan mayit ini dan seterusnya. Itu ta'ziyah tuh kayak gitu. Dan habis itu khalas antum pulang. Atau bolehlah antum kalau mau nunggu jam atau jadwal diberangkatkan ke masjid untuk disolatin, silakan. Tetapi kan yang ada sekarang memang duduk aja dulu, duduk ngobrol apa yang diobrolin. Pesan ke warkop kopi hitam. Ngumpul bareng, sebagian ketawa, sebagian ngobrolin tentang politik, sebagian ngobrolin tentang harga barang, sebagian ngobrolin tentang Al-Zaitun misalnya, Panji Borobudur misalnya, dan seterusnya. Ya salam. Ini bukan ta'ziyah kalau kayak gini mah. Ini majelis. Ini jadi bikin majelis. Kemudian, wah, ta'ziyah nih makanannya mana nih, makanannya enggak ada nih makanannya. Makanan nih cari. Kalau di kampung-kampung bukan hanya makanan, kue ada ya, kue, aqua pasti ada, rokoknya dong. Iya, digelasin banyak rokoknya sehingga orang-orang pada betah di situ dan menunggu. Semakin ramai semakin dikehendaki oleh ahli mayit, yang mana itu memberatkan secara finansial sebenarnya. Ini munkar enggak ini? Sebenarnya ini munkar jemaah. Munkar dari sisi pertama tidak sesuai sunnah, dan ta'ziyah itu ibadah. Ibadah itu memerlukan contoh dan sunnah. Dan yang seperti ini ngumpul-ngumpul kemudian ngobrol bareng dan seterusnya tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Bahkan sebagian dari fuqaha atau ulama, mereka bahkan sampai ada yang menyamakan ta'ziyah model seperti ini, di antara kami menyebutnya sebagai apa? Sebagai meratap. Meratap, dan itu dosa. Ya, sebagai bentuk ratapan. Islam tidak seperti ini model dan format ta'ziyahnya. Ta'ziyah itu lebih ke kalimat. Datang, ucapkan kalimat-kalimat yang membuat legowo ahli mayitnya. Ya. Dan itu tidak dalam rangka berbangga-banggaan dengan banyaknya orang yang datang ta'ziyah. Ini memang bertentangan, kalimat-kalimat saya ini yang saya sebutkan bertentangan dengan apa yang biasa di masyarakat, apalagi di kampung. Tapi kan yang kita sebut ini Islam. Ketika pakai Islam, tata caranya pakai syariat Islam, bukan pakai syariat lokal. Gitu cuma. Dan mayit itu
Ketika banyak orang yang ngumpul, apakah bermanfaat untuk mayit? Belum tentu. Belum tentu. Malah menjadi fitnah bagi ahlul mayit. Keluar uang lebih banyak. Ditambah lagi kemudian ahlul mayit melakukan kebid'ahan berikutnya dengan bersedekah beras, minyak goreng. Kok jadi bagi sembako gitu loh. Dan pakai duit siapa? Ajaibnya pakai duit mayit. Ini yang berbahaya ini. Syariat siapa yang dipakai? Yang pakai duit mayit itu pakai buat apa jemaah? Kain kafan saja. Itu dulu. Pakai duit mayit itu. Pakai duit mayit. Kain kafan pakai duit mayit. Oke, selesai kain kafan. Min ba'di wasiyati yusal biha audain. Hutang dulu, hutang. Mayit punya hutang enggak? Kalau punya hutang, tunaikan dulu hutang itu, jangan bagi warisan. Setelah hutang ditunaikan, wasiat. Mayit punya wasiat enggak dengan hartanya? Oh, enggak ada. Baru kemudian bagi warisan. Itu langkah-langkahnya kayak gitu jemaah. Kalau ada di antara kita wafat atau saudara kita atau ayah kita, bapak ibu kita. Pertama, lihat kain kafannya dari biaya, dari uang punyaan mayit. Kalau ada ya. Baik. Oke, ada dan banyak warisannya. Bentar, jangan warisan dulu. Punya hutang nggak dia? Dieksploitasi itu info-info tentang hutangnya dia. Ada ternyata selesai hutangnya dan ternyata tidak bangkrut dan masih banyak. Ada nggak dia menulis wasiat atau mengatakan suatu wasiat dengan hartanya? Ada gini-gini, wasiat selesai ditunaikan kepada tujuannya dan objeknya, maka baru pembagian warisan. Nah, warisan dibagi sesuai syariat Islam dengan ilmu faraid. Dan nggak boleh dengan dibagi rata sama kesamaan sama rata gender, emansipasi wanita dan seterusnya. Ini enggak. Harus dengan syariat Islam. Nah, terus pengorbanan berupa memberikan sembako, nasi dari ahli mayit, pakai uang mayit, ini syariat siapa? Ini sama dengan memakan harta warisan. Belum tentu semua ahli waris ridho, dan kalau mereka ridho karena kejahilan mereka akan syariat ini, nggak boleh dilakukan hal seperti itu. Pertama stepnya adalah kain kafan dulu, kemudian apa dulu? Habis itu apa Pak? Hutang. Habis itu apa? Wasiat. Habis itu baru warisan terakhir loh bahkan. Gitu. Setelah memang semua udah clean, hutang bersih, wasiat bersih, baru pembagian warisan. Seperti itu, mas sekalian. Dan keluarga yang merupakan keluarga berilmu dan memang takut pada Allah, urusan kayak gini cepat insyaallah. Tapi antum lihat, keluarga yang nggak pakai ilmu, ya, cinta dunia, urusan kayak gini berbelit. Iya. Dimulai dari hutang, repot dengan hutang. Wasiat, banyak ketidakjelasan. Bahkan kadang-kadang yang sudah jelas diwasiatkan kemudian malah dialihkan kepada ahli waris pembagian warisan. Ini salah. Ya. Begitu. Ya, makanya ilmu itu penting banget jemaah. Banyak fitnah terjadi di dunia ini karena ketidakpunyaan ilmu, ya. Begitu, ya, wallahu a'lam. Kita lanjut ke adab safar. Ya. Lanjut ke adab safar. Safar yaitu melakukan perjalanan jauh. Baik, sebentar. Kita akan mengetahui insyaallah hakikat safar. Pembahasan safar ini juga ada fikihnya. Safar yaitu perjalanan jauh, dan safar memang ada rinciannya dari segi jenisnya dan juga hukum-hukum cabangnya, cabang-cabang hukumnya. Safar terbagi menjadi dua, yaitu safar yang qasir. Safar qasir itu minimalis, tapi masuk hukum safar. Dan ada safar tawil. Safar tawil itu
lama, panjang, jauh sekali. Kalau safar qasir, maka dia dikatakan oleh sebagian ulama di sini masalah safar qasir. Kalau di zaman sekarang, safar yang dengannya terbolehkan untuk mengambil rukhsah berupa sholat di qasar atau mungkin sholat di jama' dan juga boleh tidak berpuasa. Qasar itu biasanya khusus safar, qasar sholat zuhur, asar, maghrib dan isya di qasar. Oke. Adapun jama' sholat itu tidak khusus safar. Jama' itu lebih umum. Oke. Qasar hanya untuk safar. Tapi jama' menggabungkan sholat, tadi yang salah. Qasar itu untuk zuhur, qasar bisa ya. Asar bisa qasar 2 rakaat dan asar 2 rakaat. Dan isya bisa qasar 2 rakaat. Itu namanya qasar, memendekkan, mengkat salat. Shortening ya, memendekkan. Kalau misalnya jama' menggabungkan antara 2 salat, yaitu salat zuhur dan asar, baik takdim maupun takhir, atau maghrib dan isya baik takdim maupun takhir. Ya, kalau jama' itu bukan hanya di konteks qasar, di konteks safar. Bisa juga di konteks lainnya jama' seperti hujan. Ya. Seperti dia belum sampai safar jauh berkilo-kilo enggak, tetapi dia dalam masalah kemacetan itu memungkinkan dia untuk tidak salat maghrib misalnya. Maka dia meniatkan saya jama' aja nanti karena tidak memungkinkan sekarang untuk salat maghrib. Misal dia terjebak macet jam 5:30 di tol. Dan ini padat sekali macetnya. Dan dia terus terkena macet sampai terus menerus, dan dia dalam keadaan nyetir yang nggak memungkinkan dia untuk sholat. Ya, akhirnya kemudian dia baru bisa sampai, nanti perkiraan ini baru bisa ke tujuan, selamat dari kemacetan ini dan sampai tujuan jam 8 malam. Maka boleh baginya untuk meniatkan jama', nanti jama' takhir di waktu isya aja saya sholat maghribnya karena saya nggak memungkinkan sekarang sholat maghrib. Maka boleh jama', padahal bukan safar loh. Bisa aja dia itu dari Tambun dan dia mau ke daerah misalnya Cilandak misalnya. Tapi di tol dan di jalan macetnya luar biasa dan dia kejebak di situ. Maka itu mungkin. Karena kalau dia sholat sambil nyetir, itu banyak gerakan-gerakan di luar sholat yang memang ini bukan hajat, bukan waktunya dia untuk bisa sholat konsentrasi. Enggak, sebaiknya tidak sholat karena berbahaya. Ya, melakukan 2 kegiatan yang harus konsentrasi sholat dan juga harus konsentrasi nyetir. Maka bisa di jamaah takhir di waktu isya. Begitu. Ya. Bisa dipahami nggak jemaah sekalian? Kalau misalnya macetnya pagi, jam berangkat kerja, jam 7 macet, perkiraan nih jam 10 nih saya baru sampai kantor. Boleh nggak dia jamaah sholat zuhur dan asar? Boleh nggak? Yang bilang boleh keluar sekarang. Ya. Safar kira-kira kalau sekarang dikiloin ya, itu kisaran yang safar yang teradakan dengannya rukhsah dan keringanan sekitar, kalau sekarang sekitar 83 km minimal. 83 kilometer minimal. Maka ini masuk dalam hukum safar. Dan para ulama sebenarnya berbeda pandangan ya, sebelum ke 83 km. Ulama itu sebenarnya berbeda pandangan mengenai jarak tempuhan safar itu seberapa sih sebenarnya hakikatnya. Anak kasih 2 pendapat di antara banyak pendapat ulama. Pendapat pertama, hakikat jarak safar itu tidak dibatasi dengan nominal kilo atau apa.
melainkan dikembalikan kepada kearifan lokal. Meninjau ini pergi jauh atau enggak, dikembalikan kepada mindset lokal tempat dia asal tinggal. Paham juga? Yang boleh jadi bagi orang Arab Saudi ini safar, tapi bagi orang Indonesia ini bukan safar, atau sebaliknya. Jadi sifatnya nisbi, tergantung dengan kearifan lokal. Karena dalam hadis itu tidak ada langsung dari Nabi SAW pembatasan segini-segini. Hanya ada kabar-kabar Rasulullah SAW pernah qasar dari ini ke ini, ya gitu loh. Jadi nggak menyebutkan Rasulullah SAW bahwa saya jaraknya segini, nggak disebutkan Rasulullah SAW. Harus segini jaraknya, enggak. Sehingga ijtihad terbuka di sini, pintu ijtihad terbuka. Maka pendapat pertama, ibrah atau illatnya adalah di al-adah atau al-urf. Bukan al-adah, urf, kearifan lokal, mindset lokal. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, dikembalikan ke beberapa hadis yang mengabarkan qasornya Nabi SAW dan safarnya beliau, dan kemudian beliau qasar, maka diketahui dari negeri mana ke negeri mana, maka dihitung-hitung banyak dari ulama sekarang menyebutkan sekitar 83 km karena pakai tempuhan kilometer. Sekarang kan ukurannya kilometer sekarang, enggak pakai farzakh atau zira', enggak pakai, repot. Berapa hasta? Pakai hasta. Mau diukur pakai hasta gitu, enggak bisa sekarang. Wallahu alam. Kalau yang pendapat pertama tadi ditinjau dari segi urf. Kalau dari segi urf serba nisbi dan serba relatif. Bukan hanya di Indonesia, boleh dikatakan enggak ada urf tinjauan lokal. Atau kalaupun ada, beda antar individu. Bagi antum sekarang misal, ini di mana nih? Pulau Gebang. Atasan dikit misalnya Kelapa Gading misalnya. Dari Kelapa Gading ke Jasinga, kata orang itu jauh. Tapi bagi antum enggak jauh. Mana yang disebut safar sekarang? Jasinga Pak, tahu Jasinga Pak? Bukan nama penyakit, bukan Raja Singa itu. Ini Jasinga. Bogor, tapi dekat Lebak atau dekat Banten gitu loh. Bogor bagian ujung-ujung lagi. Dari Bubulak aja bisa 2 jam itu Pak. Bubulak, ya, terminal Bubulak. Dari Kelapa Gading ke Parung Kuda misalnya. Berapa? Ada orang Sukabumi bilang, alah dari Parung Kuda mah ke Jakarta. Nah ke Jakarta sebutnya padahal Kelapa Gading. Ini mah bukan safar, dekat atuh gitu. Tapi bagi orang Jakarta, jauh ini. Terus yang safar yang mana sekarang? Makanya lebih afdol pakai batasan apa? Nominal. Udah gini aja biar pakem gitu loh. Gitu ya. Nah, dari khilafiyah ini terwujud kemudian cabang-cabang perbedaan hukum. Ya. Kalau antum jadi driver bus misalnya Gunung Mulia, Jakarta ke Solo, safar nggak? Safar. Karena ya jelas jauh lebih dari 83 itu. Oke, ini jelas banget, bahkan berlipat-lipat. Safar. Itu sepakat tuh, pendapat pertama dan kedua sepakat. Karena bagi pendapat pertama, uruf Indonesia juga mengatakan yaitu safar lah itu mah. Walaupun pakai pesawat ke Solo. Bagi pendapat kedua ya lebih-lebih karena ini jauh di atas 83 km. Oke. Sekarang saya tanya antum. Koperasi Wahana Kalpika tahu nggak jemaah? Kalau nggak tahu bukan orang Jakarta di masa lampau. Koperasi Wahana Kalpika. KPK, KWK, iya, KWK yang merah, ya. Kalau nggak ada Kopamilet Jaya, Purimas Jaya, tahu nggak? Budi Luhur, tuh dulu zaman mikrolet zaman dulu tuh. Purimas Jaya gitu kan, Kopamilet Jaya. Ya. Tanya sopir angkot, itu angkot, semua angkot itu. Mereka safar nggak Pak? Misal dari, saya nggak tahu trayeknya udah lupa lagi dah. Ini misal dari ini Pulau Gebang ke Jatinegara, saya nggak tahu ada nggak, Jemaah? Dulu trayeknya ada nggak di sini? Pulau Gebang kemana aja nih?
Rawamangun, oke. Pulau Gebang, Rawamangun deket lah. Tapi kan bolak-balik. Pertanyaannya, safar atau enggak? Ayo, safar enggak? Ayo. Tidak. Ya tidak. Secara uruf safar enggak? Safar apaan kata ibu-ibu ya. Safar apaan kayak gitu? Secara kilometer safar enggak? Enggak juga. Emang berapa kali bolak-balik, Pak? Gitu kan ya? Tapi mungkin kalau pakai pendapat kilometer ini bisa digolongkan sebagai safar kalau sampai 83 lebih. Oke. Sekarang mungkin bukan angkot. Driver masinis komuter line Jakarta Bogor. Coba. Kalau cuma sekali gini nggak safar, Pak? Enggak. Coba dari Beos ke Bogor. Beos Pak. Pasti yang lama tahu nih bapak-bapak ini. Kalau sekarang bukan Beos lagi namanya. Apa namanya? Jakarta Kota. Bukan dari situ kan masih ya Jakarta Kota ya, stasiun Jakarta Kota. Terus rute. Nah, nih, dari stasiun Bogor. Kan itu jauh banget itu, Pak. Kalau 61 kilometer. Oke. Belum. Ya. Otomatis kan namanya masinis nggak cuma sekali dia. Bahkan dalam satu hari itu bisa 4 kali lebih mungkin. Kita nggak tahu, nggak pernah jadi masinis dan nggak mau juga insya Allah. 4 kali lebih. Kalau pakai kearifan lokal, ini safar nggak? Enggak, enak aja bilang safar kata mama yang tadi, kan? Tapi kalau dihitung dari kilometer, ke batas kilometer, termasuk safar. Itu versi kilometer, karena pakainya jarak nominal. Mungkin antum akan bertanya, oke, komuter lain dia bolak-balik 61 km kali 4 berapalah gitu. 244 misalnya. Kalau nggak salah ya. Itu ya, kalau dari segi kalkulasinya benar, ini safar. Tapi kan masa sih disebut safar gitu loh. Padahal itu kan masih satu negeri. Gitu ya. Padahal kan masih satu negeri, ya masih ya Jakarta Bogor doang, Pak, gitu. Di sinilah kita mau konsisten apa enggak, pakai kilo atau pakai uruf. Di situ teruji konsistensi antum. Kalau emang antum memang pengen pakai kilo dan yang itu masyakoh dan kesulitannya itu lebih daripada di luar sebelum 83, maka ya udah terima aja itu sebagai safar. Memang tidak dihitung safar secara urf, tapi dihitung safar secara kesulitan dan jarak tempuh. Begitu jemaah. Ya. Jarak tempuh terutama. Tetapi gini pahami baik-baik. Kalau emang kita pakai kilo nih. Kan namanya kalau misalnya safar itu kan harus melewati area tempat tinggal antum, baru terwujud hukum safar. Paham gak jemaah? Antum tinggal di Pulau Gebang nih, antum mau ke Wonosari atau Jogja misalnya, jauh. Nah, antum keluar dari Pulau Gebang itu sudah disebut sebagai musafir, oke? Walaupun masih di Jakarta, itu lebih tepat. Gimana kalau dia masinis komuter lain? Sementara ini jaraknya dia bakal tahu dia hari ini jadwalnya 4 kali trip. Jakarta Bogor, Bogor Jakarta, Jakarta Bogor, Bogor Jakarta. Total 244 km. Wah, berarti saya bakal safar nih. Maka dia ketika berangkat ke stasiun, maka dia sudah terwujud padanya hukum safar. Paham gak jemaah sini? Begitu, iya begitu. Maka ketika di bulan Ramadan dia buka puasa karena dia tahu ini sedang dalam perjalanan lebih dari 83 km.
Walaupun disebutnya ini secara urf bukan safar, karena masih di Jakarta Bogor. Tapi ketahuilah bahwasanya tetap aja ada masyaqqah dan kesulitan dalam perjalanan Jakarta Bogor, berat bagi dia. Bisa begitu. Nah, ada kasus lain. Sekarang ini kadang perjalanan bagi sebagian driver itu tidak diketahui pastinya berapa hari ini akan dia tempuh. Contohnya bukan kendaraan umum seperti bis atau kereta. Sekarang go-car. Oke. Driver go-car ketika keluar dari rumah enggak boleh dia niatan safar karena dia tidak tahu berapa kilometer yang akan dia tempuh. Paham enggak perbedaannya jemaah sekalian? Beda dengan petugas masinis yang jelas dia akan menempuh sekian ratus kilometer. Nah, maka driver go-car ini rumahnya Pulau Gebang. Kemudian keluar dapat tarikan. Trip pertama kemana? Ke Depok. Detos misalnya. Depok Town Square. Lumayan. Berapa? Saya nggak tahu berapa itu. Nah, ini bulan puasa nih. Pagi-pagi. Dari Detos ada kemudian minta ke Bandara Cengkareng. Nah, lumayan ini. Anggaplah dari Detos ke Bandara Cengkareng ini sudah menempuh lebih dari 83. Dia hitung-hitung, wah udah lebih dari 83 nih. Apakah terwujud pada dirinya hukum safar? Iya. Kalau kita konsisten pakai versi kilometer. Baik dia habis itu narik lagi atau enggak. Tentu kalau dia enggak narik, kan udah enak nih. Lebih afdol baginya untuk tidak lebih afdol baginya untuk berpuasa karena dia enggak ada kesulitan untuk itu. Tapi kalau dia tetap narik terus, maka dilihat. Kalau tetap narik namun lebih kuat, nyantai aja, tetap bisa puasa, lebih afdal buat dia puasa karena masyaqqahnya enggak seberapa. Paham di sini ya, kawan. Ini untuk teman-teman driver. Tapi kalau misalnya dia udah driving, udah lama, udah capek nih. Aduh, buka enggak ya? Ini udah 200 km nih, buka enggak ya? Saya musafir loh, gitu misalnya. Musafir bukan secara label uruf, musafir dari segi tempuhan kilometer. Maka gimana ya? Lebih afdol baginya tetap puasa dan istirahat dari nyari nafkah. Udah selesai puasa lebih afdol karena dia itu bisa memilih tugasnya. Beda dengan yang memang sudah paten tugasnya sekian, nggak boleh dilanggar gitu loh. Iya. Kalau misalnya dia driver bis akap, yaitu dari Pulau Gadung ke Tangerang dan bolak-balik, itu hari ini begitu tugasnya. Walaupun Tangerang bolak-balik tapi lebih dari 83 km, maka karena dia sudah tahu itu tugasnya, maka dia hukumnya sehukum dengan musafir. Gimana Pak, sampai sini jelas insyaallah jemaah ya. Kita lanjut, kayak udah mau azan aja ini. Masjid sebelah kita ini sangat semangat ya. Mau sholat paling awal getol untuk zikir, selesai sholat paling akhir zikirnya, masya Allah. Semoga semangat mereka diubah menjadi yang lebih sesuai sunnah insyaallah. Jemaah sekalian, sekarang kita menuju ke poin pertama. Ini baru judul ya, jadi belum masuk ke dalam poin. Yang pertama, yaitu ketika dia berniat safar, dia lakukan salat istikharah. Salat istikharah yaitu dengan cara salat 2 rakaat selain salat fardu. Ya. Salat 2 rakaat selain salat fardu. Kalau salat fardu tidak bisa dijadikan salat istikharah. Tapi salat selain salat sunnah ya, salat sunnah selama itu 2 rakaat maka bisa diniatkan sebagai istikharah, tapi niatannya dari awal. Dia menggabungkan salat tahiyatul masjid 2 rakaat, dia gabungkan niatannya dengan salat istikharah. Dan bacaannya bebas, sama kayak salat sunnah pada umumnya. Hanya saja kalau salat istikharah, setelah selesai salat dia bisa berdoa. Dan doa istikharah ada dengan lafal dari redaksi hadis Nabi SAW. Kalau dia nggak hafal, bisa dia baca sambil baca teks. Kalau dia kesulitan di bagian Allahumma in kana hadza al-amr, ya Allah jika misalnya perkara ini, dia boleh pakai bahasa Indonesia.
Al-muhim makna itu sama dengan persis dengan apa yang di hadis Nabi SAW dari permintaan. Ya Allah, jika misalnya khatimah itu lebih afdal buat diri saya, dunia saya, akibatul amr yaitu akhirat saya dan agama saya dan seterusnya, maka dekatkanlah dia kepada saya, takdirkanlah dia buat saya dan seterusnya dan seterusnya. Boleh dengan bahasa Indonesia kalau memang kesulitan dengan bahasa Arab. Boleh dengan lebih afdal dengan bahasanya Rasulullah SAW dan dia ngerti apa artinya. Itu soal istikharah. Dan salat istikharah itu dia bisa secara mendadak, bisa secara mendadak, dan boleh dilakukan di waktu-waktu terlarang jika berhajat. Boleh dilakukan di waktu-waktu terlarang jika dia berhajat. Ya, misal waktu terlarang apa? Setelah sholat subuh dilarang sholat mutlak, ya kan? Sampai terbit matahari. Setelah terbit matahari pun dilarang sholat mutlak sampai matahari meninggi. Kemudian ketika matahari tepat berada di atas kepala kita sehingga tidak ada bayangan, itu waktu dilarangnya sholat mutlak sampai azan, yaitu sedikit menuju ke barat mataharinya. Kemudian di waktu setelah asar, terutama mendekati maghrib, itu termasuk waktu dilarangnya sholat mutlak. Tapi sholat istikharah ketika kepepet, maka boleh dia sholat di waktu-waktu terlarang. Ya, saya kasih contoh. Misal antum harus atau ditelepon oleh dokter untuk mengadakan treatment berikutnya untuk operasi. Harus tekan ini tanda tangan setuju atau tidak operasi ini misalnya. Dan antum di sini agak kelimpungan, ini setuju nggak ya? Kalau setuju duit lagi, kalau nggak setuju ya repot juga. Atau kalau setuju ada risiko, nggak setuju ada risiko, bingung akhirnya. Atau antum ingin melibatkan Allah Azza wa Jalla di tanda tangan ini, namun antum minta tolong sama Pak Dokter atau perawatnya, tolong beri saya waktu untuk sholat istikharah sebentar. Kata susternya, wah ini kan waktu terlarang sholat Pak. Kata susternya, Masya Allah, susternya ini Masya Allah. Iya, susternya salafiyah. Maka antum bilang di kajian Ustaz Hasan sholat istikharah di waktu terlarang boleh. Kata suster, oh Ustaz Hasan ya, Hasan Al-Jaizi itu. Jangan, itu ditahdzir, jangan. Nah gitu. Ya, fadhal, kita lanjut setelah azan, fadhal. Baik, nah ketika istikharah itu boleh di waktu terlarangnya salat mutlaqah, maka di sini ketika seseorang ada niatan untuk safar, maka disunahkan untuknya istikharah, memilih apakah dia lebih afdal safar atau tidak. Dan namun istikharah itu tidak untuk perkara yang wajib. Perkara yang wajib lakukan tanpa istikharah. Karena jika tidak dilakukan, maka antum berarti melakukan munkar. Kecuali jika antum merasa ini pilihan yang sulit, karena kewajiban ini kalau antum lakukan ada madaratnya. Tapi kalau antum meninggalkan kewajiban, maka di sini antum ada pertimbangan maslahat dan madarat. Maka di sini salat istikharah. Begitu. Namun kalau misalnya memang itu kewajiban yang tidak ada halangan untuk melakukannya, maka tidak perlu untuk istikharah. Allah Ta'ala alam. Taib. Jika ada pertanyaan dipersilahkan. Fadal, silakan. Waalaikum. Ya. Antum dari Jogja, mau ke Jogja. Antum tinggal di Pulau Gadung, Pulau Gebang, dan lewat Senen atau Gambir, Jatinegara. Dengan antum disebut biasanya nih, antum kalau ditanya, antum di mana? Jakarta. Iya Jakarta. Jakartanya mana? Uruf kita kan kayak gitu biasanya. Uruf kebiasaan kita kan kayak gitu. Jakarta, I know Jakarta, tapi Jakartanya mana? Kan biasa digituin. Antum di seluruh Indonesia biasanya ditanya gitu.
Dari mana mas? Jakarta. Biasa orang nanya, Jakarta mana ya? Maksudnya Jakarta yang mana? Antum biasanya nyebutinnya apa? Kalau sekarang nih, Pulau Gebang. Apa? Gimana? Enggak gitu. Pulau Gebang. Nah, antum pengen lah, antum mau aja atur ya. Jakarta, Pulau Gebang, Oke. Ya udah di Pulau Gebang. Apa yang menurut antum sudah keluar dari Pulau Gebang, udah keluar. Gitu kan? Ya udah. Cakung itu secara urf kita dikenal Pulau Gebang atau Cakung? Kalau memang masih, ya bukan. Jadi kembali ke kearifan lokal. Kalau di asar-asar salaf dahulu itu setelah lewat gerbang negerinya. Bentuk kenegerian zaman dulu sama sekarang itu beda. Kalau sekarang disebut gerbang negerinya, ya perbatasan Malaysia Indonesia dong. Apa maksud gerbang negeri ini? Yaitu dikembalikan pada urfnya di situ. Gerbangnya itu sampai mana gitu loh. Sampai ke perkampungannya itu lewat. Dulu kan zaman dulu atau desa-desa sekarang, yang desa banget itu, kan biasanya perkampungan, kebun hutan gitu loh. Jadi selama the last house gitu, rumah terakhir yang disebut kampungnya dia itu gitu loh. Yang disebut desanya dia itu loh gitu loh. Begitu maknanya. Dan enggak dimaknai dengan harus lewat kelurahan, harus beda kecamatan dulu, Bang. Enggak ada sebutan kecamatan untuk kelurahan. Yang penting selama antum dikenal orang daerah situ, disitulah. Ketika antum ditanya, antum orang Jakarta ya? Ya, Jakarta yang mana? Antum sebut Pulau Gadung, biasanya gitu, udah selesai. Jakarta itu mana mas? Kalibata. Berarti antum kalau keluar Kalibata, udah masuk Cilitan, udah berarti udah safar. Begitu, itu urufnya seperti itu. Ya. Seperti itu Allah. Dan kalau misalnya antum lihat Semarang, orang nggak nanya Semarang yang mana mas? Karena nggak banyak orang tahu Semarang yang mana. Biarin aja gitu kan. Tapi urufnya kalau diantara orang Semarang pasti sering bertanya, Semarang yang sampean di mas? Semarang apa aja sih? Simpang 5 mas, Kerapiak mas misalnya, atau Tawangmangu mas. Tawangmangu Semarang bukan ya? Astagfirullah, itu jauh banget itu. Tawangmangu jauh banget air terjun itu. Enggak, Semarang Tawangmangu loh. Daerah Tawang situ mas. Ya. Maka dikembalikan kepada seberapa, misalnya antum bilang antum orang Simpang 5. Maka bagaimana orang Semarang itu menganggap Simpang 5 mana, ya itulah udah. Seperti itu. Enggak harus lewat kecamatan atau harus lewat provinsi dulu baru dikenal. Enggak kayak gitu urufnya. Seperti itu ya. Ya, Anda enggak sedang marahin antum. Ini sebab memberikan maklumat. Jadi seperti itu. Jadi ketika Cakung masih dianggap Pulau Gebang, makanya belum. Nah, sholatnya di mana? Sholat qosornya di mana? Ya di daerah yang enggak dianggap sebagai Pulau Gebang lagi gitu loh. Begitu, wallahu a'lam. Ada lagi jemaah? Ya. Sebentar ini dulu. Ya. Ayo. Belum sholat maghrib antum. Tapi prediksinya sebelumnya antum sampai tangan kanan. Prediksi sebelumnya antum sampai rumah kapan? Oh, tapi qadarullah ternyata lebih cepat gitu ya? Iya, qadarullah pas sampai rumah dan iqamah isya. Ya, berarti kan belum sholat maghrib. Iya, belum, udah terlewat. Antum sholat isya, habis itu antum niatin qada sholat maghrib. Begitu. Selesai imam sampai salam. Apanya? Iya, sholat isya ikutin imam. Kalau emang antum sholat di masjid, sholat isya ikutin imam. Setelah itu qada itu bukan jamak ya. Kalau jamak kan langsung tuh. Kalau qada itu antum boleh sholat isya selesai zikir dulu. Habis itu sholat maghrib 3 rakaat.
dengan niatan qadha salat yang tadi terlewatkan dan antum enggak berdosa karena antum salah sangka. Dikira bisa menjamak di akhir menjamak takhir di waktu Isya, tapi ternyata kan lebih awal datangnya. Gitu ya maksudnya. Atau enggak gitu? Enggak harus. Karena sholat maghrib ini, karena sholat Isya antum mendapatkan imamnya sholat Isya, maka sholat Isya aja dulu. Kira Anda pernah dengar pendapat jadi yang harus didahuluin sesuai waktunya gitu. Jadi urutan maghrib baru Isya gitu. Urutan itu ketika antum mengqadha lebih dari satu sholat. Urut. Tapi ketika antum mendapatkan yang waktu Isya, lakukan aja dulu Isya. Begitu, sesuai waktunya aja dulu yang sedang on time sekarang. Tapi kalau misalnya antum sholat asar lupa, sholat maghrib belum, terus udah waktu Isya dulu lakukan on time di waktunya, di awal waktu itu lebih afdal. Baru kemudian sholat asar, kemudian maghrib. Jangan sholat maghrib kalau asar terus maghrib. Wallahu a'lam. Begitu. Pak, fadhil. Assalamualaikum. Jamak. Oh ya. Ya. Qasar itu bisa dilakukan di safar dengan metode jamak juga, 2 kemudian 2 bisa. Bisa juga qasar tanpa metode jamak on time. Di waktu zuhur on time tapi qasar. Di waktu asar on time tapi dia qasar. Nah, namun qasar ini tidak direkomendasikan menurut sebagian ulama jika dia sudah tiba di tujuan dan dalam keadaan nyaman. Not recommended. Melainkan 4 rakaat aja sekalian gitu loh. Seperti itu. Adapun jamak itu dilakukan di safar yang memang dia di perjalanan atau dia memang kesulitan untuk tidak menjamak. Ada posibilitas nanti repot di sholat berikutnya maka dia jamak. Adapun jika dia sudah tiba di tujuan atau dia sudah enak maka lebih afdol tidak jamak. Lebih afdol. Anda enggak berani mengatakan tidak boleh ya. Tapi lebih afdal tidak jamak, sebagaimana lebih afdal tidak qasar. Gitu. Fadhal, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang mau saya tanyakan, sekarang banyak bisnis yang berkaitan dengan jasa kematian, Pak. Bisnis dengan jasa kematian. Seperti misalkan merawat mayat gitu kan, terus mandiin mayat gitu kan. Terkadang ada yang minta tarif sekian gitu kan. Ya. Nah, ini bagaimana itu, Pak? Pandangannya. Katakan itu suatu bisnis sekaligus atau kan ibadah. hanya sekedar volunteer. Ya, gitu. Sukarela gitu ya. Sukarela gitu Ya. kan. Ya, terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib. Mungkin untuk mengatakannya sebagai bisnis itu memang agak kasar ya, walaupun memang ya bisnis juga sih gitu. Tapi begini, namanya sewa jasa untuk hal yang bermanfaat, hukum asalnya boleh. Sewa jasa ini masuk sewa jasa, lebih halusnya sewa jasa gitu loh. Untuk hal yang bermaslahat dan bermanfaat itu boleh, apalagi itu dibutuhkan memang. Ya. Dilihat dari akad pertamanya dulu, Pak. Dari pertama namanya hal seperti ini, sewa ambulans, terus mengantarkan jenazah itu harus clear berapa itu. Apakah ambulan ini free, Pak? Free. Maka nggak boleh nanti minta apa-apa itu dari pihak ambulan, ya, atau mobil jenazah. Atau kita tanya driver, Pak, driver berapa? Seikhlasnya. Waduh, jangan gitu, Pak. Berapa? Seikhlasnya. Ya udah kalau gitu saya ikhlas gitu kan. Clear berapa kira-kira? Atau kalau memang dia nggak menyebutkan mau berapa karena malu, kembalikan kepada urf. Semisalnya berapa? Mithli itu apa? Teladannya berapalah kita ngasih.
Tergantunglah kira-kira berapa ngasih. Itu lebih tahu lah. Dan bensin. Tapi itu dikembalikan ke mobil jenazah atau ambulans itu wakaf atau bukan, itu harus tahu. Oke. Kalau wakaf, siapa atau apa pengelolanya? Yayasan atau individu? Sehingga minta izinnya yayasan atau individu ini gitu loh, Pak. Perihal apa? Perihal bisnis tadi, Pak. Oke. Sehingga data-data yang masuk atau dana-dana yang masuk dari penyewa itu dilaporkan kepada pengelola wakaf ini. Yang terjadi di banyak masjid ini sudah wakaf umat kolektif jemaah ya. Namun seperti kata Bapak, dibisniskan akhirnya. Data-data nggak ada, dana masuk semua ke perut sebagian orang yang membisniskan ini. Ini nggak boleh. Kalau memang didistorsikan dana-dana dan data-data, perlu ada data, dokumentasi, dan nominal-nominalnya jelas. Sampai supirnya harus ketahuan berapa dia dikasih. Bensin habis berapa dia? Karena ini milik umat, nggak sembarangan. Maka pengelolanya itu harus mendata berapa masukan dan berapa yang layaknya digaji ini driver. Begitu. Adapun yang terjadi banyak di berapa masjid itu kabur semua ini ya. Dananya itu nggak jelas. Kadang minta 3 juta, padahal dari pihak masjid cukup 2 juta aja. Akhirnya drivernya bagi-bagi dah tuh, 1,5 juta buat dia, 1,5 juta buat kuncennya atau gimana dan nggak tahu dah. Hal-hal seperti ini beliau angkat, Masya Allah, bagus. Ini penting juga sebenarnya. Jangan sampai diremehkan loh, karena ini wakaf umat loh. Ketika ini wakaf umat, pada hakikatnya mobil ini milik siapa? Bukan milik umat, milik Allah. Karena sudah wakaf, milik Allah. Umat ini mereka mendedikasikan hartanya untuk Allah dengan berupa mobil ini. Berarti Anda sedang bertransaksi dengan barang milik Allah Azza wa Jalla langsung. Mungkin Anda berhak untuk mendapatkan reward atau mukafaah karena jasa driving atau mengangkut jenazah, tapi itu semua harus clear, jelas, tidak boleh korupsi di situ. Begitu. Ya mungkin bahasa beliau benar sih membisniskan, karena memang ada beberapa oknum yang mengambil tidak sesuai haknya di sini. Iya. Saya mohon maaf nih, saya nggak menyebutkan rumah sakitnya, tapi salah satu rumah sakit besar. Ketika putra saya wafat berapa waktu lalu, mungkin 2 pekan lalu, itu anak bawa jenazahnya. Biaya ambulansnya itu, ambulans, pemandiannya, pengkafanannya, total semua 1.060.000. Biaya ambulans, driving. Yang memandikannya itu. Dan kemudian yang memandikan juga bilang ke anak, oh ini kami memandikan 3 orang, Bapak ya didoakan baik-baik gitu kan. Tapi Bapak kalau ada sebagian rezeki buat kami misalnya, bahasa gitu loh. Sebagian rezeki buat kami ya mungkin rezeki buat kami ya itu terserah Bapak seikhlasnya berapa. Kita orang Indonesia kan kok digituin udah gak enak, Pak. Nggak ngasih. Bakhil dibilangnya, ngasih. Dia kan udah gaji. Dia ada seragam. Maka kemudian Anda nggak mau ngasih kecuali Anda tanya dulu ke atasannya. Anda nggak ngomong gitu ke mereka. Anda datengin ke atasnya. Pak maaf nih Pak, boleh nggak misal saya berikan bukan gratifikasi apa namanya, tambahan imbalan buat yang memandikan tadi berapa orang? Oh silakan Pak, silakan. Oh kalau dibolehin ya udah saya kasih. Tapi kalau kita belum nanya dulu ke induk, induk siapa namanya? Atasannya nggak boleh kita kasih Pak, karena mereka itu sudah orang sewaan. Nah ini banyak orang ambulans, petugas masjid dan seterusnya, dia udah dapat duit dari masjid, tapi masih juga minta jatah-jatah tambahan. Itu asli nggak boleh sebelum kita mengetahui dan clear dibolehkannya oleh atasan. Seperti itu Pak. Ya, terima kasih pertanyaannya. Insya Allah. Ya. Terakhir insya Allah ya. Iya. Ya. Ya. Ta'ziah. Silakan. Sabar itu adalah pada pukulan yang pertama.
Sabar itu adalah pada pukulan yang pertama. Ya, as-sabru fi sadmatil ula. Jadi saat misalnya setelah beberapa lama terus kita misalnya kehilangan orang kita yang kita cintai, lalu kita masih sedih karenanya itu, apa kita masih bisa berharap pahala sabar darinya? Baik. Sama yang kedua, apa saat kita sedih setelah beberapa lama itu takutnya jadi kayak kufur nikmat gitu, apa gimana cara kita menyikapinya? Baik. Jazakallahu khairan. Oh iya. Dijawab nggak nih jemaah? Nakunya jemaah pada risih, lama banget nih kajian pengen selesai. Jawab nggak jemaah? Jawab ya. Kata Nabi SAW, innamas sabru fi sadmatil ula. Sabar itu adalah di pukulan pertama, artinya sabar yang paling sempurna. Yaitu ketika antum kena musibah langsung sabar. Ini disebut sabar sempurna. Namun sabar itu bedanya sabar dengan ridho atau apa? Ada dua perbedaan. Sabar itu biasa di awal musibah bisa dilakukan. Adapun ridho baru bisa dilakukan setelah beberapa waktu kemudian. Itu satu. Yang kedua, sabar itu masih ada memungkinkan rasa sakit hati di hati atau tidak terima atau kurang suka, itu ada di hati. Tapi tidak dilontarkan di lisan, itu sabar. Adapun ridho, rasa kurang terima, tidak terima, sakit hati itu udah hilang, baru disebut ridho. Faham di sini bedanya? Nah, sabar itu adalah kewajiban. Ridho terhadap apa yang ditakdirkan itu dianjurkan, bukan wajib. Artinya, seseorang kalau sudah menahan lisannya, dia tetap sabar, tapi hatinya masih sakit, itu masih dapat pahala kesabaran. Tapi belum sampai pahala keridhaan. Nah, ridho itu bisa diukir sehingga dapat ridho. Setelah dia mengikhlaskan semuanya, dia rela, akhirnya dia ridho, hilang kepenatan dia hilang. Itu baru disebut ridho. Begitu ya syukur, nanti ada tahap berikutnya lagi. Ya. Anda sarankan besok hari Ahad jam 9 itu ada kajian di Masjid Imam Syafi'i Bogor, Hamad. Anda bahas masalah ini insyaallah lebih lanjut, insyaallah untuk kenyang Pak nanti kalau dengar itu insyaallah. Bisa kalau nggak bisa datang ke masjidnya bisa live streaming ada. Seperti itu. Yang kedua apa tadi? Sama kayaknya, udah terjawab ya. Yang kedua apa kalau misalnya kita kalau sedih itu takutnya kan kena ke kufur nikmat gitu. Ini sabar itu masih ada kesedihan, cuman tidak dilisankan, itu aja bedanya. Iya, ditahan aja. Ya begitu. Kecuali kalau dia dalam rangka mencari fatwa. Ustadz gimana ya caranya, saya sedih banget kehilangan ini kehilangan itu. Ini melaporkan dalam rangka mencari solusi boleh. Tapi melaporkan dalam rangka cuman curhat, ini yang disebut kurang sabar. Begitu. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.